Halo, hari ini kita akan bicara mengenai persilangan. Jadi persilangan tanaman juga pada manusia, begitu ya. Sudah lama banget pengen bikin video ini, yaitu tentang kumpulan soal yang membahas persilangan, khusus persilangan ya. Dan gimana caranya supaya bisa mengerjakan soal-soal ini dengan cepat dan tepat. Ini ada banyak soal yang saya siapkan. Semoga kamu bisa mempelajarinya, dan setelah kamu bisa menguasainya, pasti ngebantu banget kalian dalam belajar. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu ya. Tuliskan 3 alasan mengapa Mendel menggunakan tanaman ercis pada percobaannya. Ini sering ditanyakan, alasannya banyak, tapi 3 yang utama adalah kacang ercis itu mudah disilangkan, kemudian cepat menghasilkan keturunan, dan varietasnya banyak. Varietasnya banyak, macamnya banyak. Contohnya dari bentuknya ya, bijinya itu bentuknya ada yang utuh, ada yang keriput, warnanya kuning dan hijau. Bunganya juga warnanya macam-macam gitu ya. Bentuk polongnya, letak bunganya, dan banyak sekali. Jadi bisa untuk belajar persilangan dengan baik. Oke, yang gampang dulu. Mangga manis berbuah besar memiliki genotip. Genotip adalah sifat yang tidak muncul. M besar, B besar, B kecil. Tuliskanlah genotip dari gametnya atau sel kelaminnya. Sel kelamin berarti kita lihat aja, kalau M besar sama M besar pasti keluarnya M besar. Kalau B besar dan B kecil dipisahkan, karena B besar itu sifat yang dominan, B kecil sifat yang resesif. Jadi ada 2 ya, M besar dengan B besar dan M besar dengan B kecil. Apa perbedaan dari sifat dominan dan sifat resesif? Jelaskan dengan contoh. Sifat dominan adalah sifat yang dapat menutupi sifat lainnya, sedang sifat resesif adalah sifat yang tertutup atau ditutupi ketika sifat dominan muncul. Jadi ada 2 sifat, yang menang adalah sifat yang dominan. Jadi satunya nggak ada gitu, tidak muncul. Misalkan warna ungu dominan terhadap warna putih, ini pada bunga ya. Maka ketika muncul genotip P besar P kecil, fenotip atau ciri yang muncul adalah ungu saja ya, dengan alel atau pasangan ya, pasangan yang heterozigot. Jadi P besar dengan P kecil itu namanya alel ya. Oke, kita udah masuk ke persilangannya. Bunga berwarna merah M besar disilangkan dengan bunga berwarna putih M kecil. Jika persilangannya bersifat intermediate, maka tentukan berapa persen keturunan F1 yang berwarna merah. Intermediate itu berarti ada warna gabungan. Merah dengan putih berarti warna tengah-tengahnya adalah pink atau merah muda. Oke, kalau ada soal yang F1 dan F2 gini, baru kita bikin persilangan yang urut gitu ya. Tapi kali ini di video ini saya nggak akan bikin tabel ya, karena bikin tabel itu kelamaan. Kita ada cara yang lebih singkat, ada, tapi sama aja. Bikin tabel juga boleh. Berapa persen yang bunganya berwarna merah? Kemudian pertanyaan berikutnya, jika kemudian keturunannya hasil dari F1 itu dijadikan parental ya, parental kedua, berapa persen keturunan yang warnanya putih? Oke, yang pertama dulu ya, yang F1 dulu. Berarti M besar dan M kecil. Berarti gametnya M besar saja dan M kecil, ya kan? Ini disilangkan, udah pasti keturunannya 100% adalah M besar M kecil ya. Kalau sifatnya intermediate berarti warnanya adalah merah muda, dan semua keturunannya merah muda. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau yang merah muda ini disilangkan dengan sesamanya, berarti merah muda dengan merah muda ya. Oh ya, belum menjawab pertanyaan. Yang warna merah berarti berapa? Nggak ada ya, 0% ya, karena yang ditanya adalah yang berwarna merah, sementara semua keturunannya adalah merah muda. Oke, soal yang B, M besar M kecil di-crosskan dengan M besar M kecil. Dan ini persilangannya nggak usah pakai tabel. M besar dengan M besar, M besar dengan M kecil, M besar kecil. Kemudian gantian yang ini, M kecil dengan M besar kecil. M kecil dengan kecil, ya M kecil gitu kan, dengan sifatnya seperti ini. Ditanya yang putih 1/4 bagian. Nah, berarti atau 25%. Nah, nanti kalau
sifatnya gini ya, heterozigot gini, M besar kecil gini, ada polanya. Polanya ada dua, yang kalau misalnya dia dominan resesif biasa, dia 3:1 gitu ya. Kenapa 3:1? Selama ada yang huruf besar, dia akan ngikutin yang dominan. Kalau sifatnya intermediate, maka ini menjadi sifat yang berbeda, jadi 1:2:1. Nah, gini contohnya. Bunga merah dengan genotip M besar M kecil disilangkan dengan samanya. Jika warna merah dominan terhadap warna putih, tentukanlah perbandingan keturunan bunga yang berwarna merah kalau intermediate dan silang biasa. Oke. Kita langsung aja seperti yang saya bahas tadi, M besar M kecil kalau dia intermediate berarti dia 1:2:1. Di mana 1 bagian warna dominan, 2 bagian warna gabungan, dan 1 bagian warna resesif atau warna yang kalah. Ditanyakan warna putih berarti warna yang kalah ya. Oh, ditanyakan warna yang merah, bukan warna yang putih. Ditanyakan yang warna yang merah, berarti warna merah itu 1 bagian, 1/4 bagian, kayak gitu. Tapi kalau ini persilangan biasa, artinya merah dominan terhadap putih dan tidak ada sifat tengah-tengah, maka akan mengikuti pola 3:1, di mana 3 bagian warna dominan yaitu warna merah dan 1 bagian warna resesif yaitu yang putih 1/4 bagian. Gitu ya. Jadi pokoknya kalau besar kecil heterozigot gitu, besar kecil cross sama besar kecil, kalau dia intermediate 1:2:1. Kalau dia dominan dan resesif 3:1. Gitu. Jadi mau soalnya diubah kayak gimana pun polanya akan kayak gitu. Hanya berlaku kalau heterozigot dan heterozigot ya, besar kecil, besar kecil. Kalau enggak jangan pakai ini ya, disilangkan biasa, mau pakai tadi yang kayak capit kepiting di matematika atau pakai tabel, terserah kalian. Oke, sekarang model soal yang lain lagi, tapi masih monohibrid ya. Pada persilangan bunga ungu P besar P kecil dan bunga putih P kecil menghasilkan 36 keturunan. Berapa banyak keturunan yang berwarna ungu? Ya, ini P besar P kecil, P kecil. Jadi jangan pakai pola 3:1 dan 1:2:1, enggak cocok. Kita kotret aja. P besar P kecil, yang ini ungu, yang ini putih, kita silangkan. P besar dengan P kecil. P besar kecil dan P besar kecil. Nah, di sini tidak ada kata intermediate, berarti kalau ada P besar munculnya ungu. Dan ini kecil semua. Ya, berarti kecil dengan kecil, putih dengan putih. Berapa banyak keturunan yang warnanya ungu? Berarti kan ungu itu kan 2/4 atau setengah ya. Ya, adalah setengah kali 36. Berarti 18 keturunan. Nah, kita udah sampai ke yang dihibrid atau 2 sifat ya. Disilangkan tanaman ercis biji bulat warna kuning B besar B kecil, berarti yang B besar ini bulat ya. Karena di sini yang muncul yang menang itu yang B besar, yang dominan. Berwarna kuning, berarti kalau K besar itu kuning ya, disilangkan dengan samanya. Di sini tidak ada keturunan ke, berarti ini disilangkan langsung. Biji bulat dominan terhadap biji kisut dan biji kuning dominan terhadap biji hijau. Berarti kalau muncul barengan yang menang kisut dan kuning. Kisut, bulat dan kuning diralat ya. Kalau misalkan bulat sama kisut muncul sama-sama, yang menang bulat. Kalau kuning sama hijau muncul sama-sama, yang menang kuning. Berapa perbandingan keturunannya? Adalah tanaman ercis berbiji bulat dan berwarna hijau. Oke, seperti ini. Nah, ini sebenarnya mirip sama yang tadi. Ya, kalau sama-sama heterozigot, besar kecil, ini ada polanya juga. Kalau tadi kan 1:2:1 dan 3:1. 1:2:1 kalau intermediate, 3:1 kalau bukan intermediate. Ini juga sama, ini 9:3:3:1, di mana perbandingan ini adalah dominan semua. Inilah dominan dan resesif, ini resesif dan dominan, resesif. Ini kebalik-balik nggak apa-apa karena jumlah perbandingannya sama. Maksudnya gimana? Dominan, lihat dominan tuh berarti kan bulat sama kuning. Dominan resesif, oh mungkin bulat dan hijau gitu. Resesif dominan, oh mungkin kisut dan kuning. Kemudian resesif udah pasti yang kalah sifatnya, yaitu hijau dan juga kisut dan hijau, kayak gitu doang. Polanya pasti kalau besar kecil atau heterozigot kayak gini. Nah, seperti yang tadi jelasinnya, bulat kuning, bulat tapi hijau, keriput tapi kuning, keriput hijau, kayak gini.
Berapa perbandingan keturunan yang adalah tanaman ercis berbiji bulat dan berwarna hijau. Bulat dan hijau berarti 3 ya. 3 per total ini adalah 16. 3 per 16 bagian. Nggak usah bikin tabel setiap kali ada soal. Udah pasti ikutin pola yang ini. Jadi pola yang apal harus 121, 31 dan 9331. Itu apal lebih bagus karena kebanyakan soal ngikutin seperti itu. Kalau nggak ngikutin pasti pendek, gampang. Oke, disilangkan tanaman ercis berbiji bulat dan berkulit biji kuning. B besar berarti ini bulat, ini kuning mirip yang tadi, cuma sekarang genotipe berbeda ya, genotipnya berbeda. Dengan tanaman ercis berbiji bulat dan berkulit biji hijau, bulat dan hijau, bulat dan hijau seperti ini. Nah, kalau persentase tanaman yang berfenotip biji bulat dan kulit biji hijau, bulat dan hijaunya berapa? Nah, kalau ini kita harus silangin. B besar, K besar, K kecil, silang dengan B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Ini berarti gametnya B besar, B besar, K kecil ya. Kayak gini. Yang ini gametnya juga 2 macam. Nah, ini di-crosskan kayak tadi. Jadi kayak capit kepiting aja. Nggak usah harus bikin tabel. Jadi kayak gini aja, kita bikin jalur seperti itu, hasilnya adalah ini. Oke, coba kalian amati dulu. B besar, K besar, K kecil. Kemudian B besar, B kecil, K besar, K kecil. Gitu deh, cuma di sebelahin gitu loh. Jadi nggak susah. Nah, kalau udah dapat yang sekarang yang ini, yang sebelah sini, ini kita silangkan. Oh, ini sama ini. Jadinya nih, ya kan? Ini sama ini, jadinya seperti ini. Kemudian ini muncul B, setiap kali muncul B besar itu berarti bulat. Muncul K besar berarti kuning. Bulat kuning, bulat hijau, bulat hijau. Gitu. Persentase tanaman yang bulat dan hijau berarti ada ini ya 2/4 ya, atau 50%. Itu kalau dihibrid atau 2 sifat. Nah, sekarang kita ngomong kalau golongan darah ya, golongan darah. Arman menikahi Gita pada bulan Desember 2020. Jika Arman bergolongan darah A heterozigot dan Gita bergolongan darah B heterozigot, tentukanlah persentase golongan darah keturunan mereka. Oke. Golongan darah A heterozigot itu IAIO ya. Kalau misalkan dia homozigot, dia IAIA. Nah, di sini Gita golongan darah B heterozigot berarti IBIO. Kalau misalkan dia golongan darahnya tidak homozigot, dia IBIB. Ini golongan darah A, golongan darah B, kita silangkan kayak tadi lah, gitu ya. Yang pertama yang IA dengan IB, habis itu IA dengan IO, hasilnya seperti ini. IAIB golongan darah AB, IAIO golongan darahnya A. Habis itu yang IO dengan B, IBO golongan darah B, kemudian IO. Jadi kalau golongan darah A ketemu dengan golongan darah B, keturunannya bisa komplit. AB bisa, A bisa, B bisa, dan O bisa kalau keduanya adalah heterozigot ya. Oke, tentukan persentase golongan darah keturunan mereka. Ya, inilah semua muncul 1/4 semuanya ya, 25% masing-masing. Oke, sekarang kasus yang berbeda. Seorang pria dengan golongan darah O menikahi seorang wanita dengan golongan darah AB. Berapa persen keturunan yang golongan darahnya AB? O itu IO dan AB itu udah pasti IAIB. Kita silangkan. IO dengan IA jadinya golongan darah A kan. Nah, IO dengan B pastinya golongan darah B tapi heterozigot. Berapa persen keturunan yang bergolongan darah AB? IO ini belum disilangkan dulu. IA, IO, IB, IO. Iya, kayak gitu hasilnya. Berarti berapa yang keturunan AB? Nggak ada. Kalau golongan darah O menikah dengan golongan darah AB, ya golongan darahnya nggak mungkin muncul AB ataupun O. Oke, gitu ya dari golongan darah. Oke, sekarang kita ngomongin kalau yang buta warna ya. Ini sering ditanyakan. Buta warna itu adalah penyakit yang nempel sama kromosom X ya. Jadi kalau pria itu dinyatakan XY kan, kalau wanita dinyatakan dengan kromosomnya XX ya. Ini juga sama aja cara ngerjainnya.
Seorang pria buta warna, karena pria itu cuma punya satu kromosom X, kalau dia buta warna berarti dia XB kecil. B kecil itu sifat resesifnya. Jadi buta warna itu sebenarnya sifat yang resesif. Wanita normal XB yang B-nya huruf B besar ya, seperti ini. Kita silangkan kayak tadi biasa, XB dulu yang X buta warna dengan yang normal dulu ya. Kita silangkan, hasilnya kayak gini. Nah, ini memang wanita kalau punya satu kromosom yang buta warna, dia tetap normal, tapi dia adalah carrier atau pembawa. Ya, dengan dua-duanya kayak gini ya. Nah, ini dengan ini ya. Nah, sekarang kalau yang dengan Y untuk anak cowoknya, kalau dia ketemu XB pasti dia normal. Ini juga normal. Berarti berapa persen keturunan yang tidak buta warna? Ya 100%, nggak ada yang buta warna, tapi dia menjadi pembawa. Gampang ya ternyata ya. Oke, telat ininya. Oke, nggak apa-apa, biarin. Kalian udah ngerti. Ya, nyelangin biasa. Mau Pak, saya nggak seneng kayak gitu. Saya senengnya pakai tabel. Monggo, silahkan, sama aja. Seorang pria normal menikahi seorang wanita karier hemofili. Nah, hemofili juga sama, dia nempel di X dan dia resesif. Hemofilia itu penyakit sukar ya, yang darah sukar untuk membeku. Pria normal berarti seperti ini, H besar menunjukkan dia normal. Dengan yang hemofili nempel pada kromosom X. Nah, kayak gini. Kita kalikan silang. Ini dengan ini dan ini dengan ini kita bikin. Nah, ini carrier lagi ya, kita dapat carrier lagi ya. Nah, sekarang ini yang dikaliin. Nah, ini telat ya. Ini Y dengan XH normal, Y dengan X hemofili. Ini kena hemofili nih, pria hemofili. Berapa persen keturunan wanita menderita hemofili? Wanita di sini nggak ada yang hemofili, berarti 0%. Kalau pria ada ya. Dimana untuk pria ini 50% untuk anak pria dan 25% kalau kita ngitung seluruh keturunan. Oke, sekian pembahasan dari soal-soal persilangan. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Golongan darahnya AB.